undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, kita boleh keluar dari kursi kita masing-masing dulu. Kita kasih tos kanan kiri, muka belakang kita. Katakan apa kabar pada malam hari ini. Pastinya luar biasa baik di dalam Tuhan. Haleluya. Yang sungguh-sungguh bersuka cita malam hari ini siap untuk memuja dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita satukan hati, saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami boleh berdiri. Semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Engkau yang selalu menopang setiap kami. Di dalam segala hal apapun yang boleh terjadi saat ini kami mau terus nyatakan Tuhan Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan Yesus lahir untuk setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau membawa keselamatan bagi kami. Saat ini biarlah dengan sorak-sorai, dengan pujian penyembahan kami, dari dasar hati kami mau memberikan yang terbaik, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama saya boleh katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, kita mau nyatakan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja. Sebab Dia lahir untuk membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Mari nyatakan saudara. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala Raja. Boleh lebih lagi nyatakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala Raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Katakan, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala Raja. Katakan bersama. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Amin. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan haleluya. Mari saudara, kita boleh bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Lebih lagi kita mau nyatakan glory. Kita mau nyatakan haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
sini. Semua di dalam namanya Ada keselamatan kekal. lebih lagi, lebih lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya, Keselamatan kekal. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Raja di atas segala raja. Ada keselamatan. Mari bersama-sama dengan antusias katakan kekal. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik bagi saudara dan saya. Amin. Kita mau terus rayakan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami mau terus rayakan kasih-Mu. Masih saudara dengan segenap hati katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Sama-sama. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, Bersorak. Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, Haleluya. ku bersorak, Bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, Puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama kita merenungkan kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2024 ini. Segala perbuatan yang ajaib. Haleluya. Angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Mari bersuka. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku. Mari rayakan kasih-Nya. Ku rayakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka,
Puji nama Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita terus boleh bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih setianya. Buat setiap perbuatannya. Hari demi hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Mari saudara terus miliki kerinduan untuk terus boleh hidup melekat dengannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna
nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menopang setiap kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari bersama-sama dengan segenap hati. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari nyatakan jemaat Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku buat kasih setiamu di dalam la 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 la.
Kami mau terus nyatakan, sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Perbuatanmu yang ajaib bagi kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Hari demi hari kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus Tuhan. Sebab kami tidak mau jalan sendiri kalau bukan Tuhan yang boleh menuntun setiap kami. Kami mau nyatakan Tuhan, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyatakan, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan, kasih-Mu seperti sungai, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Mari jemaat saja katakan, tiada seperti. Dengan segenap hatimu katakan, yang telah menjamah. Rasakan jamahan Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami
kami percaya Tuhan, pada waktu kami datang malam hari ini ke tempat ini, itu pun karena kasih-Mu ya Tuhan. Tidak pernah ada yang kebetulan ketika kami datang ibadah malam hari ini Tuhan Yesus. Semua karena dorongan Roh Kudus kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan apapun keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang setia kepada kami Tuhan Yesus. Setiap pergumulan apapun yang kami bawa malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mendengarkan seruan kami. Firman-Mu berkata dalam Mazmur 34 ayat 18, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berdoa bagi seorang ibu yang akan merenovasi rumah agar dilancarkan dalam proses pembangunan dan pembiayaannya. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyiapkan segala kebutuhan kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Sehebat apapun kami Tuhan Yesus, itu karena Tuhan ada di dalam diri kami. Dan kami berdoa juga untuk seorang ibu yang minta diberikan hikmat Tuhan dan bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga. Tuhan, Engkau yang memberikan kebijaksanaan atas seorang ibu yang meminta hikmat-Mu Tuhan. Demikian juga hikmat itu turun atas setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami bukan menjadi pemilik tapi penilik ya Tuhan. Pengelola keuangan-Mu yang baik ya Tuhan. Sehingga setiap berkat yang Tuhan berikan atas kami percaya, kami tahu itu bukan hak kami. Tapi itu Tuhan titipkan kepada kami untuk kami dipercaya sebagai pengelola-pengelola Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seorang anak muda yang rindu untuk bisa mendapatkan tempat kerja yang lebih baik. Dan sedang mengikuti perekrutan di sebuah perusahaan tambang. Biar kehendak Tuhan yang terbaik untuknya. Kalau Engkau sudah bekerja Tuhan, maka tidak ada pintu yang tertutup. Kalau Tuhan sudah membukakan pintunya, tidak ada kuasa apapun yang menutupnya. Engkau memberkati kerinduan anak muda ini Tuhan Yesus. Tapi lebih daripada itu semua Tuhan, bahwa kami lebih melekat, lebih terpesona, ingin mengenal Engkau lebih dekat ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, berkat itu hanyalah efek Tuhan daripada kami melekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang Kau jawab atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seorang Bapa yang sembuh dari sakit pinggangnya dan bisa kembali datang ke gereja. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga bersyukur untuk seorang ibu yang imannya tidak goyah dalam kondisi tubuhnya yang sakit dan lemah. Beliau tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami percaya mujizat terbesar dalam kehidupan kami bukan pada waktu doa kami dijawab oleh Tuhan. Bukan pada waktu kami sakit kami sembuh. Tapi pada waktu keadaan kami apapun Tuhan Yesus, kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus buat seorang anak gadis Tuhan yang disantet, yang kerasukan Tuhan Yesus. Roh-roh jahat. Bahkan terikat ya Tuhan. Sampai ingin Tuhan Yesus, rasanya dia ingin membunuh diri. Dan kemarin Tuhan Yesus, perbuatan-Mu ajaib, Kau ajak dia menyembah. Sehingga dia bisa melepaskan semua ikatan itu. Dan hari ini dia sudah dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan malam hari ini siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Jadikan kami tanah yang subur Tuhan. Supaya setiap firman yang ditaburkan malam hari ini menjadi benih yang berakar dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bertumbuh saja tidak cukup, tapi kami harus berbuah Tuhan. Urapi hamba-Mu, terima kasih Tuhan buat keberadaan hamba-Mu yang Kau panggil ke tempat ini. Kembali untuk memberkati kami. Bapak Pendeta Poltak Sibarani, terima kasih Tuhan Yesus. Buat anak-Mu yang selalu menjadi berkat buat kami. Kau urapi anak. Hikmat-Mu turun atas anak-Mu Tuhan. Sehingga malam hari ini dia menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan kepada kami adalah firman yang memerdekakan kami. Dan di mana ada Roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Dan malam hari ini kami tidak akan pernah sama lagi pada waktu kami pulang. Pada waktu kami datang kami pulang membawa kuasa Tuhan. Kami membawa keintiman bersama Tuhan. Kami membawa hadirat Tuhan. Sehingga pada waktu kami pulang kami membawa sukacita surgawi dalam kehidupan kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersama katakan. Amin.
dalam akal budi. Kita yang menyatakan telah sungguh tiada yang seperti menjamah Engkau Tuhan. segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam ibadah hari ini. Di tengah-tengah banyak kesibukan, terlebih menjelang akhir tahun ya. Dan sudah mulai musim penghujan nih. Jangan lupa bawa payung kemana-mana ya. Sembari berdoa. Hari ini saya akan berkhotbah dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan berkhotbah dengan judul agar kekudusan kita terjaga. Dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 8 dengan judul agar kekudusan kita terjaga. Demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Bapak Ibu, ini adalah cerita paling klasik di dalam Alkitab. Bagaimana manusia kekudusannya hilang. Mereka tidak taat pada perintah Tuhan karena terbujuk rayu oleh si ular. Kasihan ya. Apa yang terjadi?
hidup mereka jadi sengsara. Mereka tidak lagi berani melihat Tuhan. Mereka ketakutan, malu yang bukan main. Dan hidupnya, kalau kita baca selanjutnya, itu juga berkaitan dengan ekonominya, sosialnya, habis sudah, berantakan. Dan mereka terusir dari Taman Eden yang indah. Mereka sengsara betul. Ini dicatat dalam Alkitab supaya kita baca dan renungkan. Kalau umat Tuhan itu kehilangan kekudusan, jauh dari Tuhan, pahit. Pahit, berantakan, sakit, susah, sengsara betul. Tetapi dengan teks ini juga mau diingatkan, sesungguhnya kita dapat terhindar dari kejatuhan. Sebagaimana orang dapat jatuh, dia juga dapat tidak jatuh. Jadi kita dapat terhindar dari kejatuhan. Kekudusan kita dapat terjaga. Kekudusan kita dapat terjaga. Namun ini bukan tanpa kondisi pendukung. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, bila manakah kekudusan kita dapat terjaga? Ya memang bicara kekudusan belakangan ini nggak terlalu enak ya. Jangan-jangan Anda nggak pernah kepikir ini khotbah apa nih hari. Tiba-tiba mengajak kita hidup kudus. Mungkin sudah lama ya isu ini di luar pemikiran kita. Kita banyak berkait dengan bagaimana supaya begini begitu. Padahal semua basicnya itu adalah relasi kita dengan Tuhan jangan putus. Dan yang memutuskan itu adalah kalau kita tidak kudus. Biar setengah mati lewat doa, puasa, persembahan. Lalu kita nyanyi sepanjang hari. Tapi kalau kita tidak kudus, tidak seorang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Itu persoalannya kawan-kawan. Jadi percumalah semua usaha yang lain kalau yang basic itu tidak terpenuhi. Sebab semua ada syaratnya, kualifikasinya. Jangan kita curiga dengan syarat. Syarat bukan mau menjegal. Syarat itu menunjukkan kualitas. Semakin bersyarat dia semakin berkualitas. Sama itu seperti kita sekolah. Kalau kita mau masuk sekolah, bagaimana saya boleh sekolah? Boleh. Bagaimana syaratnya? Udahlah masuk. Wah, Anda harus curiga. Itu sekolah apaan begitu? Nggak ada syaratnya. Tapi semakin bersyarat itu berarti semakin berkualitas. Kita harus memikirkan begitu. Jadi mengapa orang itu tidak mudah jumpa Tuhan? Ya karena Tuhan itu memang hebat. Luar biasa dia. Ajaib pula. Dan kalau kita jumpa Tuhan, wow. Saya jumpa Bapak Ibu saja saya senang. Apalagi kalau jumpa Tuhan. Kalau dekat dengan Bapak Daniel saja kita bangga. Apalagi kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Bukan main loh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa-apa Tuhan ambil alih. Kalau backup yang kita terima dari Tuhan, dukungan yang kita terima dari Tuhan, siapa bisa gagalkan? Ya Tuhan itu sungguh baik. Menaruh manusia di Taman Eden. Tapi sayang, mereka tidak jaga. Mereka lupa dengan perintah Tuhan. Jadi bila manakah kekudusan kita dapat terjaga? Sebaliknya bila manakah kekudusan kita dapat tidak terjaga? Ada 3 prakondisi di sini kalau kita mencatat secara terangkum. Yang pertama, bila kita berhati-hati dengan pergaulan. Sepanjang ayat 1 sampai ayat 3. Yang kedua, bila kita berhati-hati dengan percepatan. Sepanjang ayat 4 dan ayat 5. Dan yang ketiga, bila kita berhati-hati dengan penglihatan. Dalam ayat 6. Yang pertama adalah
bila kita berhati-hati dengan pergaulan. Coba perhatikan kembali ayat ini, lihat masing-masing punya Alkitab atau teksnya. Di sini kan ular itu disebut sebagai binatang yang paling cerdik, mendekati manusia. Jangan salahkan Tuhan ya, karena ada juga belum apa-apa. Ini salahnya Tuhan nih. Siapa suruh jadikan hewan begini cerdik? Jadi manusia itu digodanya. Nah nanti kalau bicara, siapa suruh Tuhan taruh di situ buah pohon yang buahnya tidak boleh dimakan? Ini ngejebak nih Tuhan nih. Oh tunggu dulu kawan. Tidak begitu. Itu adalah rambu-rambu supaya kau jangan celaka. Peraturan itu baik. Itu adalah rambu-rambu mengawal kehidupanmu sehingga sampai tempat tujuan. Kalau tidak ada rambu-rambu, kau lari terus nabrak, mati kau. Jangan curiga dengan rambu-rambu, kau cabut-cabutin semua rambu-rambu di jalan hanya supaya kau jadi pembalap liar, liberal. Nggak gitu kawan. Pokoknya jangan salahkan Tuhan dulu. Karena Tuhan lagi pula tidak pernah salah. Dan lebih lanjut, tidak ada dapat salahkan. Sebab tidak ada hukum yang mengikat Tuhan. Itu masalahnya. Sewenang-wenang dong. Sesungguhnya kita tidak perlu berpikir dia sewenang-wenang. Tapi kalau toh sewenang-wenang itu tidak apa-apa juga, dia punya segala-galanya. Tapi memang dia tidak pernah sewenang-wenang. Tapi kalau toh sewenang-wenang mau apa? Walaupun dia tidak pernah sewenang-wenang, tapi kalaupun dia sewenang mau apa? Soal mau mengadukan dia kemana? Syukurlah Tuhan itu tidak sewenang-wenang. Dia itu beraturan dan dia itu baik. Sungguh baik, sangat baik. Perempuan ini kok akhirnya bisa mengikuti apa maunya si ular. Karena apa? Ini bukan 1-2 kali ketemu. Persoalan-persoalan yang serius pasti itu melalui pertimbangan yang intens. Frekuensi yang terus menerus. Ide-idenya harus diubah dulu. Firman yang sudah dia pegang harus diubah dulu. Harus diubah dulu opininya. Dan itu butuh proses. Ya kalau kita lihat di sini, makin akrab mereka. Sehingga akhirnya apa? Lewat pergaulan mereka itu masuk ide yang disusupkan. Penyusup istilah saya. Lewat pergaulan bisa masuk penyusup. Hati-hati. Iblis sudah ada di dunia sebelumnya. Bukan ular ini yang ngerti firman itu. Tetapi iblis, saya ganti kata lebih umum, anasir jahat. Tuhan berfirman pada manusia dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Jangan kau makan buah pohon itu. Yang lain boleh semuanya, yang itu jangan. Iblis pakai itu melalui ular, diubah. Kelihatannya tidak banyak diubah. Tapi apapun diubah sedikit pun sama dengan yang lain. Misalnya, kalau kita baca dalam, mesti cepat-cepat ini, Kejadian 2 ayat 16-17 tadi. Kalau kau makan buah itu pasti kau mati. Tapi perempuan ini tidak betul-betul pegang. Dikatakan apa? Kami akan mati. Begitu berganti dari kata pasti menjadi akan, si ular yang dikatakan cerdik ini, dia lihat, nah ini perempuan goyang nih. Dia nggak paham betul firman nih. Dibawa ke yang lebih lagi. Dan ini berulang-ulang kali. Lalu dilihat lagi. Itulah pergaulan. Berarti pergaulan manusia bukan hanya dengan manusia, kawan-kawan. Manusia dapat bergaul bukan dengan manusia. Manusia dapat bergaul dengan hewan.
Manusia dapat bergaul dengan boneka. Manusia dapat bergaul dengan peralatan-peralatannya. Manusia dapat bergaul dengan pokoknya yang dianggap smart. So be careful with the smart one. Be careful with the smart one. Yang kita lihat, canggih nih. Boneka canggih, tidur diajak. Ngobrol diajak. Padahal dia sudah disusupi. Siapa yang Anda ajak bicara untuk melakukan sesuatu, itu berarti adalah teman bergaul Anda. Masuk dia sebagai penyusup. Nah, izinkan saya menyebut saja ciri-ciri penyusup. Memasuki area pribadi kita. Mendekat ketika kita sendirian. Hati-hati. Usahakan dengan demikian jaga privasi kita. Jangan sembarangan memberikan akses masuk dalam diri kita. Baik jasmani maupun rohani. Hati-hati kasih nomor telepon, email. Hati-hati. Hati-hati kasih nomor PIN, password. Hati-hati dengan tanda tangan. Hati-hati. Hati-hati juga secara spiritual, rohani. Jangan masuk aksesnya itu. Hati-hati dengan perasaanmu, marahmu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Dan jangan mau terpisah dari kawan yang sebenarnya. Lu istri, kawan sebenarnya apa? Siapa? Suami. Kenapa perempuan ini sendirian? Kenapa laki-laki itu sendirian? Kenapa anak-anak itu sendirian? Iblis tahu kalau kita bersatu dengan kawan kita yang sebenarnya, misalnya keluarga kompak, gak bisa hancur. Iblis itu selalu modusnya pecah belah. Pecah belah. Pisahkan dulu suami dari istri, anak dari orang tua, si kakak dari si adik, pretelin satu-satu. Kerjain dia, habisin. Bukan mau menakut-nakuti. Iblis tidak berani kalau kita ini kompak. Tapi kalau kita sendirian, habis kita. Dan penyusup itu menawarkan yang menggiurkan. Menambah kurang firman. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Tuhan Allah sendiri saja tidak mengubah-ubah firman-Nya. Tapi setan berani-beraninya mengubah-ubahnya. Maka mengapa dalam Alkitab dikatakan, jangan kau tambah kurang teks itu. Satu titik atau satu iota pun tidak boleh dikurangi sebelum digenapi. Tapi oleh setan ditambah kurang, lalu mendesak untuk segera dilakukan. Jadi kalau dikatakan sekarang aja, sekarang jangan tunggu, naik. Sekarang, right now. Dalam segala harus tanda tangan aja. Udah bayar dulu sekian. Udah nanti bayar belakangan. Tanda tangan aja dulu, setuju dulu. Udah bang, sekarang aja kita. Ntar kita juga nikah kok. Ya sekarang aja dek. Ntar juga kita nikah. Sekarang. Setan selalu akan mendesak. Jadi kita harus pahami ini, ciri-ciri penyusup yang mau menghancurkan hidup kita secara spiritual ini. Tadi kembali menjauhkan kita dari keluarga. Menawarkan yang berlebihan, menggiurkan. Matamu akan terbuka. Memang mata mereka buta apa? Kamu akan seperti Allah. Hah? Nanti kita bahas ini pada bagian kedua. Tapi waktunya udah mau habis. Sampai akhirnya orang ini jadi tidak taat pada perintah Tuhan. Padahal ketaatan itulah segala-galanya Bapak Ibu dalam relasi kita dengan Tuhan. Tapi ketaatan kita bukan karena takut ya.
Sebab relasi kita dengan Tuhan bukan relasi kuasa Tuhan dengan hamba, tetapi Bapa dengan anak. Kita relasinya adalah relasi kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memberi perintah. Dia yang maha tahu. Dia ingatkan kita, jangan ya nanti kamu susah lunak. Coba ya Bapak Ibu, saya teringat dengan 1 Samuel 15 ayat 22-23. 1 Samuel 15 ayat 22-23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suaranya? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Jangan main-main dengan taat. Taat itu bukan kata yang lumrah. Keharusan. Kalau kita tidak taat pada Tuhan, berarti sudah ada yang lain yang kita taati. Semua dalam hidup ini untuk berjalan perlu ada ketaatan. Tapi siapa yang kita taati? Kalau kita taat kepada yang lain, berarti jalannya yang kita taat itu yang kita ikuti. Lihat ini semuanya. Ada pintu-pintu penjaganya. Saudara mau lewat kiri, situ penjaga. Kalau saudara dibukain pintunya, berarti saudara ngikuti dia petunjuknya. Semua ini ada jalan-jalannya nih. Pilih mana, jalan mana. Kiri, kanan, depan, belakang. Maka ada, ini dikatakan ada jalan yang nggak lurus, tapi ujung-ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan masa depan kita. Sayang sekali. Jangan sembarangan beri akses. Ingat perintah Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dan kekuasaan Tuhan akan kita alami kalau kita taat. Lihat, dia Allah yang El Shaddai. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Sama-sama yuk. Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. What do you want from me? I'll do it for you. What do you want? Aku adalah the mighty Lord, mighty God. Segala perkara dapat aku lakukan. Tapi kau harus hidup. Kau harus hidup di hadapanku dengan taat. Kau tidak bisa mau menerima berkatku tapi ya kau ikuti yang lain. Lihat daftar berkat bagi kita tersedia. Ini berlaku buat semua, siapapun, whosoever. Lihat Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 dulu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, datang kepadamu. Kau didatangi berkat. Diperintah Tuhan berkat itu. Masuk ke rumahnya, masuk ke kantongnya, masuk ke pundi-pundinya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Sehingga kamu gak usah cari-cari banyak-banyak. Maka siapa yang mendahulukan kerajaan Allah, kepadanya akan ditambahkan. Saya lanjutkan dulu ya. Dan akan menjadi bagianmu. Jika apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar di sini adalah kumulatif dengan menyimpan baik-baik dalam hatimu dan pikiranmu. Dengan kasih sayang taati perintah Tuhan itu. Jadilah anak-anak yang kekasih. Kita memang suka memanggil dia Bapak ya. Dan kita anaknya. Ya kita tahu dia Bapak yang baik. Tapi sayangnya kita tidak menjadi anak-anak yang taat. Efesus 5 ayat 1. Tuhan mengharapkan kita menjadi anak-anak yang taat. Dia pasti baik kepada kita. Bukan main. Nah, sebagian lagi soal apa itu tadi? Soal kesendirian. Hati-hati. Jadi kalau kita ini sendirian, ya kita bisa dipretelin kuasa gelap.
Tidak baik manusia seorang diri. Itu bukan hanya soal pernikahan, perkawinan. Siapapun. Jangan suka sendirian. Makanya kita ada family, ada group, ada persekutuan, ada church. Saya tidak hendak mengkritik soal live streaming. Tapi jangan salah gunakan itu ibadah live streaming. Semua maumu kebaktian. Hari gini masih live streaming. Tapi malah saya diledek. Hari gini kok masih onsite katanya. Kita pakai teknologi dong pendeta. Kau keliru pandanganmu. Hari gini kau live streaming. Gitu dong. Jangan hari gini kau ngumpul di gereja. Kita kan bisa live streaming. Bisa kerjakan yang lain. Kerjakan yang lain apa? Apa kurang kerjaan yang lain kamu lakukan? Sehingga ibadah pun kamu nyambi-nyambi. Ibadah pun kamu nyambil masak, nyambil olahraga. Nyambi makan-makan. Apa kurang kamu 6 hari kamu bekerja sepuas-puasmu? Mana sabatmu? Mana hari perhentianmu? Kamu telah diperbudak oleh dirimu sendiri. Tuhan berkata apa kepada bangsa Israel? Dulu ketika kamu diperbudak di Mesir, kamu teriak-teriak, bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami. Sekarang kamu sudah dibebaskan, tapi kamu mengikat dirimu sendiri. Tidak ada waktu buat Tuhan. Hati-hati dengan kesendirian. Jangan kita sendirian terus. Kembalilah ke rumah keluarga kita. Makanya jangan tinggalkan rumah orang tua sebagai anak sebelum waktunya. Kejadian 2 ayat 24. Karena itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak boleh meninggalkan rumah orang tua sebelum waktunya. Kita hanya boleh meninggalkan rumah orang tua kalau mau menikah. Selebihnya itu jangan coba-coba. Nanti kau habis kau dipretelin kuasa gelap. Kita tidak anti dengan kemandirian, tapi jangan menyalahgunakan kemandirian. Lihat ini peradaban dunia hancur, moralitasnya dimulai dari kapan? Dimulai dari ketika anak-anak meninggalkan orang tuanya sembarangan. Lalu mereka merasa, saya bisa. Apa yang kau bisa? Bisa ngedrak sendirian. Bisa free sex sendirian. Bisa LGBT sendirian. Bisa transgender sendirian. Atas nama egalitas. Atas nama demokrasi. Atas nama modernitas. Kapan anak-anak kita hancur? Ketika dia tidak lagi hormat orang tuanya. Kapan anak-anak kita hancur? Ketika orang tua tidak lagi mengasihi mereka sebagai buah hati, sebagai biji matanya sendiri. Kapan hancur dunia secara moral? Ketika keluarga hancur duluan. Maling-maling yang suka ngerusak di jalanan itu adalah alumni-alumni yang tidak lulus dari rumah tangga yang baik. Maunya, saya bisa sendiri. Apa engkau bisa? Jangan tinggalkan rumah orang tuamu seperti the prodigal son yang sok kaya itu. Sok hebat itu. Lihat gak? Habis kau. Tinggalkan rumah orang tuamu sebelum waktunya Tuhan. Habis kau. Tunggu pendeta. Jadi kita gak boleh ngekos gitu. Gak boleh punya apartemen sendiri betul. Untuk apa? Ya kalau supaya dekat dengan kerjaan, boleh. Tapi ngapa kamu dol di situ terus nggak kerja juga di situ terus? Mana orang tuamu? Kamu kunjungi lagi nggak? Kau sudah habis, merasa dewasa padahal belum waktunya habis kau. Termasuk tentukan jodoh. Wah kita nggak boleh, nggak usah lagi tanya-tanya papa mama soal jodoh. Apa? Sedewasa apa kau kawan sehingga kau merasa tidak perlu orang tuamu lagi? Siapa yang berdoa untukmu? Orang luar tidak akan berdoa untukmu. Di luar keluarga adalah take and give. Di luar keluarga dagang.
Di rumah kita tidak dagang. Di rumah kita tidak take and give. Di rumah kita keluarga. Di rumah kita tolong menolong. Saling berbagi, memberi. Di luar rumah hanya ada dagang Bapak Ibu. Ada uang abang disayang. Nggak ada uang abang ditendang. Sono lo. Sengsara kau nak. Sengsara kau istri. Kalau kau tinggalkan suamimu sebelum waktunya. Atau suami meninggalkan istrinya. Habis kau. Lihat. Western people. Lihat. Hancur. Mama, sekarang aku sudah 18 tahun. Kata mereka, don't touch me. Don't force me. Oh, nah. Aku orang tuamu. No, aku bisa sendiri sekarang. Pergi kau. Hancurlah dia. Ini tipuan. Jangan izinkan. Keluarlah baik-baik dari rumah orang tuamu dengan suami atau istrimu yang kau nikahi. Baik-baik kau keluar. Jangan salah paham tadi itu. Ngekos ataupun kita punya apartemen sendiri boleh. Untuk mempercepat, memperlancar urusan bisnis, pekerjaan, pelayanan. Tapi dalam otak kita jangan sok merasa aku bisa sendiri. Justru kita berkata apa? Mama doakan aku, mama bimbing aku, mama omeli aku. Kalau tidak habis Bapak Ibu. Pada saat sendirian itulah anak itu dikerjain. Contoh gampang ya begini, bukan ngegampang ini. Dia ngekos, tanya, alamatnya di mana Jeng? Coba dia bilang gini, oh alamatku masih pakai rumah orang tua. Mikir gak untuk nyatronin? Enggak lah. Terlindung dia. Tapi kalau kita sosok, ini tempat ngekosku. Ini rumahku sendiri. Ya kau disatronin. Kau dihabisin. Jangan sebodoh itu. Penyusup itu datang lewat pergaulan. Hati-hati dengan pergaulan. Bergaul yang baik, tujuannya baik, hasilnya baik. Jangan pergaulan yang buruk. Nyata betul. Sudah dipretelin perempuan dengan laki-laki itu. Karena apa? Tidak ada lagi diskusi di antara mereka. Lihat. Hati-hati woman, ladies. Hati-hati. Jangan tinggalkan suamimu. Jangan tinggalkan istrimu. Lu pergi dalam rangka bisnis keluar kota atau pelayanan ke tempat lain. Sebisa mungkin pulang cepat-cepat. Pulang cepat-cepat. Karena kau tidak tahan bertara. Boleh pisah dalam rangka berdoa hanya ruangan. Tapi hati tidak boleh terpisah. Semacam itu. Memang ini hal bisa dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Saya hanya mau mengingatkan. Iblis itu licik. Dia akan kirim the smart one. Yang membuat kita terpesona. Jadi hati-hati dengan apa? Dengan handphone yang smart. Gadget yang smart. Apalagi yang smart. Robot yang smart. Sekarang ini dunia dikuasai oleh AI. Secara teknologi kita tidak bisa mundur. Kita akan maju. Tapi kita harus tetap menjadi penguasa di dunia ini. Bukan kita yang dikuasai. So penciptaan begitu berkata. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Jangan mau dikuasai. AI masih bisa kita gunakan kalau kita tetap punya etika, punya moral. Kita berkata, aku yang manage kamu. Kita tidak anti AI. Tapi sesungguhnya AI itu kita juga yang kembangkan. Kalau Anda tanya macam-macam di situ, semakin berat pertanyaan Anda, semakin loading dia, semakin berpikir.
berarti kita juga yang kasih bensin sehingga dia tambah pintar. Hati-hati. Jangan termakan bujuk rayu AI. Kalau dalam akademis, itu banyak PHP AI itu. Katanya kutipan dari buku ini. Padahal kita lihat, enggak kok, bohong nih. Maka kalau kami membimbing tulisan-tulisan skripsi ataupun artikel ilmiah itu, mudah. Oh ini nyatut nih. Caranya gimana? Apa isi buku ini? Yang kau kutip? Ya sudahlah. Yang ini sudah juga lah. Kamu mau apa? Kenapa kau yang dikuasai? Hati-hati Bapak Ibu. Dalam semua hal. Hobi kita, boleh enggak punya hobi? Ya boleh. Tapi jangan menggeser yang utama. Semacam itu. Supaya kita betul-betul terjaga kekudusannya. Kita berhati-hati dengan pergaulan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukan possibility. Pasti punya. Memang dalam hidup ini kalau tidak ada pergaulan, tidak ada kesuksesan. Bagaimana sukses enggak bergaul? Tapi dengan siapa pula kita bergaul? Ya maaf ya, Bapak Ibu ini lari-lari nampaknya khotbah. Sekarang yang kedua saja. Bila manakah kekudusan kita dapat terjaga? Bila kita berhati-hati dengan percepatan. Seperti saya singgung tadi. Ciri-ciri penyusup itu adalah selalu right now, segera. Sekarang saja. Iblis tidak sabar menunggu. Maka kalau orang tidak sabaran dikuasai setan. Kalau Tuhan selalu coba pertimbangkan, berhati-hati, sabarlah. Kalau cepat. Oh, enggak semua kita harus cepat-cepat. Enggak semua harus cepat-cepat. Dalam hal moral kita masih harus manual. Dalam hal moral kita masih tetap harus manual. Dalam teologi kita masih harus tetap ortodoks. Dalam moral dan teologi kita masih harus tetap kuno. Cara-cara manual. Yang lain teknologi untuk bisnis silahkan. Tapi moralitas, teologi, kita harus bangga dengan kitab suci ini. Yang suka dikutak-katik, campur-campur. Oplos-oplos. Teologi oplosan pasti keliru. Kau campur teologi dengan ideologi, campur teologi dengan filsafat, habis kau. Bosan hanya berpikir teologi begini, apa enggak ada yang lain? Yang lain apa? Yang lain apa? Kau mau bicara soal Tuhan dengan ide-ide Aristoteles, ide-ide Plato, mereka saja tidak kenal Tuhan. Kau mau menafsir firman Tuhan pakai ide-ide filosofis? Tidak begitu. Kebanggaan kita adalah kalau kita melakukan firman ini apa adanya. Apa adanya. Kalau kurang hikmat minta Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat. Boleh enggak menafsirkan begini-begini. Kalau Roh Kudus tidak mengizinkan, jangan. Kalau tidak rusak. Nah sekarang ini Bapak Ibu teologi juga banyak. Segala macam model. Kenapa? Mau keren katanya. Kita nggak mau seperti Poltak Pesibaran ini terlalu monoton. Kaku. Enggak keren. Enggak variatif. Enggak aplikatif. Yang penting benar dulu. Benar dulu. Kalau Anda mau bicara filsafat, jangan di gereja.
Masuk saya sekolah filsafat. Kalau mau bicara yang lain jangan di gereja. Gereja harus menjadi benteng pertahanan firman, 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 firman. Kalau di gereja firman tidak lagi dibahas, di sana nggak dibahas, lalu di mana firman itu akan dibahas? Jangan sembarangan undang orang masuk sini bicara ini itu. Hei, tobat! Bangunan spiritual harus dengan dasar spiritual. Bangunan spiritual harus dengan dasar spiritual. Inilah kebanggaan kita. Kitab suci. Apa ini disebut kitab suci? Suci. Kados. Kados terpisah dari yang lain, dari dunia maksudnya. Makanya bukan saya menekan Anda. Anda masih punya kitab suci? Di mana? Berarti dia sudah, mungkin itu kitab, tapi dari segi etimologis sudah tidak lagi kitab suci. Karena kitab suci tersendiri dia. Tidak dicampur dengan yang lain. Sama seperti persembahan kudus. Pisahkan dari yang lain. Kandang hewan-hewan dipersembahkan pada Tuhan sebagai korban bakaran. Kandangnya beda. Tidak boleh dicampur dengan yang akan dijual. Bahkan tidak boleh bercacat celah. Bapak Ibu, makanya saya katakan ada hal-hal yang teknologis, digital kita harus ikuti perkembangan itu. Tapi yang sifatnya teologi kita harus tetap masih manual Bapak Ibu. Anda tahu enggak? Itu yang Anda baca Alkitab katanya yang di aplikasi elektronik itu dengan cepat bisa diubah orang. Nah, ini akan lebih terjaga. Jadi paling tidak nanti di rumah jangan lagi baca pakai handphone Alkitab itu. Kalau di tempat seperti ini atau tempat lain, saya kali ini maklumilah. Walaupun saya di mana-mana masih bawa Alkitab. Tapi terlalu banyak orang muda nggak suka sama saya. Jadi semua gereja-gereja yang saya khotbah anak-anak muda sudah tidak lagi mengundang saya khotbah. Gara-gara apa? Kita tidak suka dia. Sungguh ini saya bukan mengadu kepada Anda. Pendeta-pendeta yang sekarang pakai Alkitab begini nggak disukai lagi. Nasib. Coba soal percepatan ya. Bapak Ibu, memangnya Tuhan tidak berikan mereka kuasa, tidak berikan mereka itu pengetahuan. Saya akan percepat ya, jangan resah. Coba lihat dulu Kejadian 1 ayat 26-27. Tujuan penciptaan apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, atas segala macam binatang di darat, atas semua, betul tidak? Masa sih Tuhan tidak berikan pengetahuan? Masa sih? Dan jangan lupa ya, walaupun ini butuh perenungan tambahan. Ini kan orang baru diciptakan seperti anak manusia baru lahir. Maka mengapa mereka ini tujuannya kan harus ke seluruh bumi, pergi ayat 28. Tapi mengapa mereka itu ditaruh di namanya Taman Eden yang indah? Sama seperti anak kecil baru lahir, belum banyak tahu. Masih butuh daerah nyaman yang gampang. Jadi Taman Eden itu adalah proyek percontohan. Termasuk jadi play area buat mereka. Seolah baru lahir kan. Nah kalau di tempat seperti saya mereka gak nyaman. Tidak benar. Bagaimana di luar? Jadi Tuhan itu mau menunggu mereka berproses kamu. Lakukan dulu tugas-tugasmu. Dengan sendirinya kamu akan ditambahkan kemudian. Tapi oleh setan, kamu bisa loh seperti Tuhan sekarang. Kurang apa manusia diciptakan? Bukankah mereka memang segambar dan serupa dengan Tuhan? Kurang apa? Kamu mau jadi seperti Tuhan Lucifer itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu wewenang di luar kemampuan, kita akan terbebani dengan hal yang tidak perlu.
Lihat saja Lukas 12 ayat 48 kalimat terakhirnya. Apa disebut? Lukas 12 ayat 48. Supaya kita jangan rame-rame mau kedudukan yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kita itu bagian kita bukan? Talenta kita bukan? Harus bertahap. Lukas 12 ayat 48 kalimat terakhirnya saja baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi. Siap. Hati-hati. Hati-hati. Kita harus rendah hati. Kalau Tuhan belum izinkan mundur. Kalau kita ada proposal Tuhan izinkan jalan. Tapi kalau Tuhan bilang no, don't right now. Don't this time. Not this time. Yes Lord. Baik Tuhan. Jangan dipaksa. Kalau percepatan itu kita salah gunakan bahaya. Bapak Ibu tahu enggak manusia ini? Ya. Kitalah manusia yang paling tegap di dunia, segala makhluk enggak ada seperti kita. Betul enggak? Betul enggak? Om macan, tante harimau, atau tante harimau, om macan, besar enggak? Tenaga yang kuat enggak? Bisa berdiri seperti kita? Maka mereka ngeri lihat kita. Sungguh bukan main-main. Dia mau berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh. Lihat gak? Kita bisa suruh dia kenapa? Dia kagum dengan kita. Kok orang ini gak bisa jatuh-jatuh? Saudara ada bangunan biasa yang material itu supaya kokoh, bawahnya besar, atasnya kecil atau sebaliknya? Harus piramid modelnya, betul ya? Baru kok. Lihat, kita enggak piramid, kok nggak bisa jatuh? Karena apa? Mazmur 139 ayat 13 berkata, sebab Tuhanlah yang menenun aku selapis demi selapis, selapis demi selapis, maka aku kuat. Manusia yang gampang jatuh, apalagi mati. Demikian pula dengan harta. Harta yang terlalu cepat diperoleh apalagi dengan cara yang tidak benar pasti menguap. Tetapi harta yang diperoleh sedikit demi sedikit, Amsal 13 ayat 11, Amsal 13 ayat 11, lama-lama akan menjadi banyak. Hati-hati dengan percepatan supaya kekudusan kita terjaga. Lalu hati-hati dengan penglihatan. Jangan semua kita lihat. Jangan semua kita lihat. Pergunakan mata ini dengan benar. Kalau bukan bagian kita jangan dilirik. Tutup mata kita. Dan gunakanlah juga mata rohani sekaligus. Ketika menggunakan mata jasmani. Sehingga ada keseimbangan. Iblis tahu kita begitu suka dengan yang visual. Maka dia akan berikan gambar-gambar. Yang menarik kita adalah gambar-gambar yang cepat-cepat. Yang bukan pada tempatnya. Justru itu yang membuat kita tertarik. Contoh ya, ini jangan salah pahami. Kalau orang pakai bikini di pantai yang eksklusif atau pakai pakaian renang di tempat renang, banyak ke bagian tubuh yang terbuka? Cukup banyak kan? Tapi kita tertarik gak? Sensual gak? Tidak. Biasa. Tapi ketika berada di tempat lain yang bukan tempatnya, sedikit saja, maaf ini, boleh kalau tidak setuju, kalau dianggap ini kurang ajar, boleh diedit. Jangan semua diedit. Lalu apa yang kita lihat? Singkapkan sedikit-sedikit begitu. Di tempat bukan tempatnya. Itulah tawaran iblis. Kejadian 2:25. Sebenarnya saya mau tutup ini Alkitab. Tapi ini ayat terakhir. Kejadian 2:25. Masih banyak urusan. Lihat ya.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa. Inilah suami istri yang benar. Dalam konteks suami istri, jangan dibawa kemana-mana. Dalam ruang suami istri, kalau berdua berbuka tanpa busana, ada yang malu, berarti ada sesuatu yang salah di antara mereka. Sebaliknya, kalau itu bukan suami atau istrinya, tanpa busana tidak malu, ada sesuatu yang salah juga di antaranya. Hati-hati dengan mata kita. Tidak semua boleh kita lihat. Tutup mata kita. Jangan mengingini milik sesamamu. Tutup, berdoa. Maka Tuhan berkata apa? Lebih baiklah kamu tanpa mata, asalkan kamu masuk surga. Juga tanpa tangan, asalkan kamu masuk surga. Jangan tafsir secara fatalistik. Jangan tafsir secara harafiah. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau kamu tidak bisa menggunakan mata dengan benar, lebih baik kamu buta. Kalau kamu buta berarti kamu tidak akan berdosa dengan matamu. Kita tidak buta. Asalkan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu itu punya orang, gua mau lihat. Tapi ditawarin, diperlihatkan. Misalnya ada iklan macam-macam di sini. Judi slot. Woi, apa nih? Jangan pura-pura gak tahu, Paul. Ya ini kan, tapi dia datang sendiri. Apa datang sendiri? Kita yang harus kendalikan diri. Jangan bilang ini saya dipaksa. Saya ditawari. Tidak bisa. Tetap kita yang dihukum duluan. Kenapa kau ikut? Terima kasih banyak ya. Anda sudah berikan saya waktu. Apa? 11 menit lebih. Ya ampun. Maaf. Semoga tahun depan gak gini lagi. Ayo kita berdoa aja. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti. Kami mau menjadi orang-orang yang menjaga kekudusan kami dalam segala bidang. Supaya kami tidak jauh dari Tuhan. Supaya kami tidak takut melihat Tuhan. Supaya kami justru dapat harmoni dengan Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Supaya kami diberkati lebih lagi. Tidak ada khotbah yang sempurna, uraian yang serba lengkap. Juga kalau ada yang keliru dari tafsiran pengkhotbah hari ini, ampuni. Biar Roh Kudus bekerja lebih lagi. Supaya yang hanya bimbingan Tuhan yang kami ingat. Yang lain-lain kami biar lupa saja. Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami di tengah-tengah dunia yang begini rupa. Supaya kami jangan terikut-ikut. Tolong kami sekeluarga. Supaya kami melindungi saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami dengan doa-doa. Demikian Tuhan. Banyak pergumulan kami, banyak kebutuhan kami. Tapi kami mau memandang kepada Tuhan. Ibadah hari ini pasti tidak sia-sia. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila kami hidup suci, Tuhan pasti buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati NIC di sini. Berkati Pastor Daniel, Susanto, dengan ibu dan anak-anak, menantu, cucu semua. Berkati semua pastor di gereja kami ini. Berkati semua pengurus, aktivis, volunteers. Tuhan memberkati sekalian. Kami dengar hari Minggu nanti ada perayaan Natal. Tuhan memberkati. Supaya semua orang boleh bergabung di sini penuh dengan jiwa-jiwa. Dan mereka datang lagi.
supaya kami mengadakan ibadah tahun depan lebih meriah lagi, tempat kami diperluas lagi, lebih banyak lagi jadwal ibadah. Kami percaya saatnya NIC dipakai Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom NIC Fams, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di tempat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani bagi kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM, setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami berharap Bapak Ibu berkesempatan hadir untuk bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, ibadah youth selama bulan Desember ditiadakan. Tetapi kita bakal bertemu lagi di bulan Januari 2025. Selain itu, untuk Bapak, Ibu, Saudara yang rindu melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga, Bapak, Ibu, Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Dan yang tidak kalah penting, jemaat yang ingin baptis, pembaptisan akan dilakukan di bulan Desember. Tepatnya di tanggal 21 Desember 2024 dan pembekalan pembaptisan pada tanggal 15 Desember 2024. Untuk form pembaptisan dan pendaftaran, jemaat bisa langsung ke guest lounge. Halo Dek, kenapa? Udahlah, Papa nggak mau gereja lagi. Hari Natal sudah dekat. Buat semua jemaat NIC akan merayakan Natal bersama-sama di tempat ini pada tanggal 8 Desember 2024. Selain merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, akan ada spesial performance dari Praise and Worship NIC, drama musikal, dan performance lainnya. Perayaannya akan diadakan mulai pukul 9.30 dan pukul 1 siang yang bertempat di NIC Hall ini. Jangan lupa ajak saudara, teman-teman, dan tetangga kalian ke tempat ini. Selain itu, pada tanggal 25 Desember 2024, NIC akan mengadakan ibadah Natal pada pukul 9.30 di NIC Hall ini. Dan pada tanggal 25 Desember 2024, NIC Kids Church juga akan mengadakan Movie Day. Dijamin bakal seru banget. Free popcorn dan jus loh. Pastikan anak-anak ibu dan bapak sekalian hadir ya. Can't wait to see all of you and celebrate Christmas together. Sekian weekly news dari NIC. Terima kasih and God bless you. Haleluya. Yang bersuka cita di malam hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pak Paul Taksbarani. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk kebenaran firman Tuhan yang pastinya menegur, mengajar kita dan menasehati setiap kita. Amin. Tapi di atas semuanya pasti menyegarkan setiap jiwa kita. Haleluya. Untuk kita boleh terus menjaga kekudusan dalam Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin.
Oke, saya mau menanyakan apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di New Identity Church tempat ini mengikuti pertama kali ibadah tengah minggu bersama-sama kami. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Selamat datang Bapak, selamat datang. Jangan lupa untuk kita semua kembali boleh hadir dalam ibadah tengah minggu depan. Haleluya. Mari saudara sambil kita mempersiapkan persembahan kita yang dapat nanti dimasukkan di dalam kotak persembahan di pintu keluar saat pulang nanti. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Kembali diingatkan ibadah Raya Hari Minggu kita di tanggal 8 Desember. Siapa yang antusias untuk datang di hari Minggu ini? Haleluya. Ibadah Raya Hari Minggu ini bukan ibadah raya seperti biasa yang setiap minggu kita lakukan. Tapi kita sama-sama akan bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan kita di dalam NIC Christmas Celebration. Berikan tepuk tangan yang antusias. Haleluya. Akan ada 2 kali ibadah saudara, jam 9.30 dan jam 1 siang. Siapa di sini yang akan datang di jam 9.30? Yang jam 1 siang? Yang dua-duanya? Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita ajak tetangga kita, saudara-saudara, kerabat, rekan kerja atau siapapun yang memiliki kerinduan untuk datang bersama-sama untuk kita dapat merayakan Natal di tempat ini. Bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, mari saudara kita ajak ke tempat ini untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Mengingatkan untuk ibadah Youth NIC tidak ada selama bulan Desember. Kita akan berjumpa kembali di bulan Januari. Mana suaranya anak Youth? Wah, otak luar biasa. Kembali diingatkan baptisan akan diadakan di tanggal 21 Desember. Saudara yang sungguh rindu atau ada saudaranya, siapapun kenalannya yang memiliki kerinduan untuk dapat dibaptis, mari saudara boleh sampaikan. Kita membuka baptisan di tanggal 21 Desember hanya dengan satu syarat, yaitu mengikuti pembekalannya di tanggal 15 Desember saudara, setelah ibadah raya kedua. Demikian pengumuman. Pada saat ini mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik, kita mau menabur. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Belajar sesuatu malam hari ini. Bukan hanya satu yang kita pelajari, banyak ya malam hari ini. Hati-hati dengan pergaulan kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, kata firman Tuhan. Yang kedua, hati-hati dengan percepatan. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Dan waktunya Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang ketiga, hati-hati dengan mata kita. Mata adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, gelaplah tubuh kita. Hilanglah kemuliaan yang ada pada kita, sinarnya gak ada. Ya, jadi hati-hati, peliharalah firman Tuhan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Paul Taksi Barani, yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan malam hari ini kami percaya secara pribadi kami bertemu muka dengan Engkau. Dan Alkitab mencatat setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak pernah sama lagi. Dan kami percaya pada saat kami tinggalkan tempat ini, hidup kami diubahkan. Kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Semua jalan yang tertutup, Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paul Taksi Barani, yang boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan di tempat ini. Kau berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati apapun yang dilakukannya. Bahkan juga istri, anak-anaknya semua diberkati. Sayangi keluarga ini Tuhan, jagai dengan sempurna. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Umat-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau juga sayangi, Kau sertai, bahkan sebentar mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Biarlah pasukan malaikat-Mu mengawal perjalanan mereka, tiba di tempat tujuan mereka dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang yang penuh dengan damai sejahtera, penuh berkat-berkat berlimpah dari Tuhan. Berkati juga bagi setiap mereka yang malam hari ini membawa persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau balaskan berlipat kali ganda. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati studi mereka. Dan biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil. Sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, Kau jadikan jalan mereka terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan setiap pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami percaya Tuhan sepanjang kami berharap kepadamu, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap pergumulan kami. Bahkan setiap yang kami naikkan doa-doa kami, telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu yang berlimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat malam hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.